Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, Sahid Vlog, Pak Yud akan membicarakan atau menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, anak-anak terutama yang berada di kelas 7 semester pertama, tentang perkalian dan pembagian bilangan-bilangan aljabar atau perkalian dan pembagian bentuk-bentuk aljabar. Nah, di dalam situasi ini, dalam perkalian maupun pembagian itu memiliki sifat-sifat yang unik, ya. Memiliki sifat-sifat yang unik dengan sebagai berikut. A per B kali C per D itu akan sama dengan AC per BD. Jadi A kalikan dengan A menjadi A kalikan dengan C menjadi AC, B kalikan dengan D menjadi BD. Itulah sifat utama pada perkalian. Bentuk biasa pun seperti itu. Contoh misalnya, contoh pada bilangan biasa, setengah kali 2 per 4, 2 per 3, nah, begitu. Ini akan sama dengan 1 kali 2, yaitu 1 kali 2 per 2 kali 3. Anak-anak biasa juga misalnya melanjutkan ini. Melanjutkan menjadi 1 kali 2 adalah 2, kemudian 2 kali 3 adalah 6. Tetapi di dalam bentuk aljabar ini lebih beruntung, lebih menguntungkan apabila biarkan saja dalam keadaan seperti begini. Dengan maksud mempermudah penyelesaian. Contoh yang ini tadi, kalau misalnya kalau kita tidak melanjutkan mengalihkan 2 dengan 3, 1 dengan 2, kita bisa lihat bahwa ini kita bisa sederhanakan antara 2 yang di sini dengan 2 yang di sana. Artinya yang pembilang dibagi 2, yang penyebut juga dibagi 2 lagi. Sebuah pecahan akan tetap nilainya, andai kata pembilang maupun penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga ini bisa langsung kita dapatkan 1, karena ini dianggap tidak ada, per 3. Nah, seperti begitu. Nah, sekarang kita akan coba dengan bilangan-bilangan yang berbentuk aljabar. Ini Pak Yud hapus dulu ya. Pak Yud hapus dulu. Ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, contoh yang akan Pak Yud ambil di sini adalah ini. 12 per 6, 12x per 6 kali 6 per 3x. Nah, seperti begitu. Ini adalah bentuk perkalian, perkalian bentuk-bentuk aljabar. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, begitu. Jadi kalau kita kalikan menjadi 12x kali 6 per 6 kali 3x. Nah, seperti itu. Pak Yud tadi katakan lebih menguntungkan. Andai kata untuk sementara waktu ini tidak diubah dulu, tetapi lihat dan kita mesti jeli bagaimana cara menyelesaikannya supaya lebih cepat dan lebih mudah. Ini Pak Yud ubah dulu menjadi begini. Menjadi maksudnya yang punya variabel X itu Pak Yud kedepankan. Menjadi 12x titik 6, maksudnya kali 6 per 3x titik 6. Nah, itu kita lebih beruntung, Jadi akan sama dengan 12x per 3x. Ini satu pecahan, kemudian kali 6 per 6. Nah, begitu. Mudah kan? Nah, sekarang kita yang melanjutkan 12x dibagi 3x itu adalah 4. Gitu kan? 6 dibagi 6 itu berapa? 1.
Sehingga kita sekarang hanya tinggal mengalihkan 4 kali 1 yaitu 4. Nah, begitu. Jadi kita ulang di sini bahwa lebih menguntungkan apabila bentuk-bentuk aljabar itu dibiarkan saja seperti ini dulu, ya. Biarkan seperti itu dulu dengan maksud lebih menguntungkan penyelesaiannya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua misalnya Pak Yud akan ambil soal seperti ini. 2A per 3X kali 2X min 6XY per 12A. Ya, seperti itu. Nah, ini makin menantang ya. Makin menantang. Ulangi. 2 per 3X kali 2X min 6XY per 12A. Bagaimana tadi langkahnya? Langkahnya adalah sifat pada perkalian pecahan aljabar itu perkalian bentuk aljabar itu sama seperti perkalian bilangan biasa. Pembilang kalikan dengan pembilang, penyebut kalikan dengan penyebut. Karena itu adalah sifat perkalian. Jadi kita kalau lanjutkan akan menjadi 2A kali, nah ini 2X min 6XY, ini satu bilangan, per 3X kali 12A. Nah, kita lihat. Sebetulnya anak-anak, kalau anak-anak sudah terbiasa dan jeli untuk melihat pecahan-pecahan seperti ini, itu jauh akan lebih mudah, jauh akan lebih menguntungkan. Nah, kita coba dengan cara yang seperti itu. Maksudnya apa? Tidak dipindah dulu, tapi kita lihat keadaannya. Kita lihat ini. Ini 2A, ya kan? Yang ini 12A. Oh, jadi 2-nya ini dengan 12-nya ini kita sederhanakan. Di sini 2-nya dibagi 2 adalah 1, di bawah ini dibagi 2 adalah 6. Oh, sehingga kita akan dapatkan 3X kali 6A. Nah, begitu. Jadi 6 begitu, sehingga akan menjadi bentuknya itu A. Ini ada yang terlewat anak-anak. Terlewatnya apa? Terlewat karena ini 2 dengan 12 sudah bisa disederhanakan. Ini juga A. Kita lihat itu. Ini juga A. Artinya variabel sama atau bilangan sama. Sehingga ini juga bisa dengan ini lagi. Itu kan? Jadi ini dibagi A dapat 1, kemudian ini juga dapat 1. Nah, begitu. Sehingga kita tidak membuang waktu untuk menyelesaikan pecahan perkalian bentuk aljabar ini. Sehingga kita sekarang menemukan tinggal sama dengan 2X min 6XY per 3X kali 6. 6 kali 3X. Nah, seperti itu sekarang. Atau ini juga bisa, misalnya 6 kalikan dengan 3 langsung menjadi 18X. Tapi kita lihat dulu. Jadi kita lihat ini. Pembilangnya adalah 2X min 6XY. Kemudian di sini 6 kali 3X. Gitu. Sehingga kita bisa melanjutkannya menjadi di sini ya. Kita lihat ini. Ini ada bilangan 2X, ini ada bilangan 6X. 6XY. Sehingga kita bisa menyederhanakan pembilang ini dengan cara dibagi dengan 2X supaya 2X-nya bisa ada dipisahkan. Sehingga akan mendapat 2X. Ini adalah 1, maksudnya dikeluarkan, kemudian min 2X menjadi 3X Y per
6 kali 3x. Nah, kita lihat itu. Ini kalau dikembalikan, 2x kali 1 adalah 2x, 2x kali min 3xy adalah min 6xy. Nah, sesudah itu kita baru menyelesaikan, lihat lagi kejelian kita. Ini lihat, x dengan x 1, itu kan? Kemudian 2, ini yang ini ya, dengan 6. Di sini 1, di sini berapa sekarang? 3, ya kan? 6-nya sudah tidak ada, ini 2-nya juga sudah dibagi tadi, sehingga menjadi seperti begitu. Sekarang ini juga sudah tidak ada, sehingga yang tertinggal itu adalah 1 min 3xy sama dengan 1 min 3xy per berapa ini? 3 kali 3 per 9. Gitu. Gampang kan anak-anak? Ya. Nah, sekarang yang sering terjadi kita mesti hati-hati adalah mungkin anak-anak bertanya begini. Pak, ini kan 3. Ini kan 9. Jadi ini bisa disederhanakan? Bukan begitu. Bukan begitu. Karena apa? Karena 3 ini itu masih merupakan pembilang ini, Pak Ibu ulang, pembilang ini masih merupakan bilangan yang besarnya 1 dikurangi 3xy. Jadi tidak bisa ini dengan ini disederhanakan. Hasil akhirnya yang mana? Inilah hasil akhirnya kalau 2a per 3x kali 2x min 6xy per 12a. Begitu. Mau dibuktikan? Nah, bisa. Buktikan sekarang. Misalnya, x-nya mau diganti dengan berapa, kemudian y-nya mau diganti dengan berapa, seperti itu aja bisa. Ya, bisa. Dan anak-anak, kalian semua bisa mengerjakannya sendiri. Nah, itulah pokok-pokok atau prinsip-prinsip perkalian. Prinsip-prinsip perkalian pada perkalian bentuk aljabar. Dan itu tidak hanya dalam bentuk aljabar, dalam bentuk yang biasa pun seperti begitu. Nah, itu adalah bentuk perkaliannya. Ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk pembagiannya? Nah, bentuk pembagiannya, ini Pak Id hapus dulu ya. Sudah paham kan? Oke, ya, ini Pak Id hapus. Nah, bentuk pembagian bilangan aljabar ya sama saja dengan bentuk bilangan biasa. Contoh dulu di SD atau di MI itu kan misalnya begini, 12 dibagi 3 dapat berapa. Nah, jangan lupa bahwa membagi dengan satu bilangan itu sama saja dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan itu. Itu ya. Jadi kalau seperti begini, ini sama saja bisa ditulis dengan 12 kali kebalikan daripada 3. Kebalikan daripada 3 ya sepertiga. Nah, itu. Bilangan yang berkebalikan, bukan berlawanan ya, ingat. Yang berkebalikan, kalau dikalikan itu hasilnya 1. Jadi, kalau 3, kebalikannya ya 1/3. Berasal dari mana? Berasal dari ini. 3 itu kan 3/1. Kalau dibalik, ya 1/3. Nah, begitu aja. Ya kan? Nah, kalau sudah mendapatkan seperti ini, maka kita tinggal mengalihkan 12 kali 1, sebab ini 12-nya 12/1 ya. 12/1 adalah 12, per 1 kali 3 adalah 3, yang sama dengan 4. Walaupun anak-anak juga sudah tahu, oh 12 bagi 3 itu berapa Pak? 4. Nah, tetapi secara agak panjang ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, di sini Shahir Vlog untuk menunjukkan bahwa membagi dengan satu bilangan itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan pembaginya. Itu maksudnya. Jadi ini Pak Id hapus dulu. Ini hanya untuk sekedar
ilustrasi saja. Ya. Sekarang kalau Pak Yud punya soal seperti ini. Misalnya ya, 2x pangkat 3 per y dibagi x kuadrat per y kuadrat. Nah, seperti begitu pembagiannya. Kita lihat. Anak-anak jangan terkecoh begini. Pak, ini kan angka 2, ini angka 2, bagaimana? Bukan, sebab 2 di sini adalah pangkat eksponen yang ada pada pembilang pembagi dan yang ada pada penyebut pembagi. Nah, kembali kepada tadi, bahwa membagi dengan sebuah bilangan, ini adalah sebuah bilangan. Sama saja dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan pembagi itu. Sehingga kita akan dapatkan 2x pangkat 3 per y, ini bilangan yang dibagi, dikalikan dengan apa tadi? Kebalikan bilangan ini. Kebalikannya apa? Kebalikannya ya y kuadrat per x kuadrat. Nah, ini kebalikannya. Begitu. Sudah begini bagaimana? Ya kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Begitu. Nah, ini salah satu alternatif pemecahan, ya. Salah satu alternatif pemecahan. Kita lanjutkan. 2x pangkat 3 kali y kuadrat, ini kali ini, per y kali x kuadrat. Nah, Pak Yud akan tulis x kuadratnya ini di depan, akan menjadi x kuadrat kali y. Begitu. Kalau anak-anak sudah lancar, maka anak-anak akan dengan jeli melihat begini. Ini y, ini y. Y kuadrat itu kan artinya y kali y. Kemudian x pangkat 3 itu artinya x kali x kali x. Jadi anak-anak kalau jeli sudah bisa menebak ini berapa hasil akhirnya. Itu kan? Nah, tapi sekarang kita lanjutkan, ya. Sama dengan 2x pangkat 3 per x kuadrat, ini satu bilangan. Kemudian bilangan lainnya y kuadrat, ya, y kuadrat per y Nah, begitu. Terus bagaimana? Kalau sudah begini, tinggal sederhanakan. Kita lihat ini. X pangkat 3, X pangkat 2 dibagi X kuadrat menjadi 2x per 1 kali y kuadrat per y. Y kuadrat itu maksudnya y kali y. Sehingga akan menjadi tinggal y per 1. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, kita akan dapatkan 2xy per 1, yaitu sama dengan 2xy. Oh, lihat. Jadi kita lihat di sini bahwa perkalian ini, pembagian ini, jangan lupa membagi dengan satu bilangan itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan itu. Setelah kita jabarkan begini, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2xy. Apa sulit begitu anak-anak? Tidak. Asal kita mengikuti aturan-aturan, prinsip-prinsip di matematika pada pembagian ini, maka kita tidak akan kesulitan dan ditambah dengan kehati-hatian maupun ketelitian. Ya, contoh yang kedua soalnya anak-anak. Ini Pak Yud hapus dulu ya, untuk dipakai. Ya, Pak Yud hapus. Sekarang Pak Yud punya soal seperti ini. Pak Yud punya soal 12 per x plus 2 kali x min 2. X plus 2 kali x min 2 dibagi
Oh, 4 per X plus 2. X plus 2. Aduh, ini kelihatannya. Tapi ini tambah menantang. Kita lihat ya. Kita lihat. Jadi, kembali. Ini adalah pembaginya. Apa Wid katakan tadi? Membagi dengan satu bilangan sama saja dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan itu. Kebalikan, bukan lawan ya, sekali lagi. Bukan lawan, tapi kebalikan. Sehingga kita akan dapatkan ini sama dengan sama dengan 12 per X plus 2 kali X min 2 kali, ini dibalikan, X plus 2 per 4. Nah ini perkalian begini anak-anak sekarang sudah mulai harus jeli. Kita lihat 12 ini 4 ya, 12 dibagi 4 dapatnya 3, bawah bagi 3 semua, jadi dibagi 4 maksudnya 12 dibagi 4 adalah 3, kemudian yang ini 4 dibagi 4 adalah 1, sehingga kita akan dapatkan ini menjadi 1, kemudian ini menjadi berapa tadi? 3. Menjadi 3. Kita jeli lagi. Lihat. Di sini X plus 2. Di sini juga ada X plus 2. Ini bilangan yang sama. Sehingga bisa juga kita selesaikan dengan cara ya seperti tadi itu. Ini sama bilangannya. Oh, dengan ini. Yang sisa mana sekarang? 3. Kemudian di sini X min 2, di sini 1. Sehingga akan didapatkan 3 per X min 2 X min 2 kali 1. Kali 1 ya udah X min 2. Sehingga 12 per X plus 2 kali X min 2 dibagi 4 per X plus 2 itu adalah 3 per X min 2. Udah kan? Pak, ini yakin benar enggak? Ayo kita lihat. Kita coba beri harga. X-nya mau diberi berapa? X-nya misalnya kita beri 4 misalnya ya, kita beri nilai 4 maksudnya 4, sini 4, sini 4 juga. Coba yang ini aja, yang ini akan menjadi 12 per 4 ditambah 2 berapa? 6 kali 4 dikurangi 2 6 kali 2 12. Kemudian ini dibagi 4 per X plus 2. X nya berapa tadi? 4 ditambah 2 6. Begitu. Sehingga kalau ini dibagi ini akan mendapatkan 12 per 12 itu 1. Ya kan? 1 dibagi 4 per 6. Ini ya akan menjadi 6 per 4. 6 per 4 itu 1,5. Gitu. Ya. Coba. Ini 4 ya. 4 diganti dengan 4 dikurangi 2 kan 2. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 ya 1,5. Tuh. Yakin? Benar. Jadi anak-anak kalau ragu apakah hasil yang kita kerjakan itu benar atau salah, karena kita terbiasa dengan bilangan-bilangan bukan variabel, maksudnya tidak X, tidak Y, tidak A, tidak B, pakai bilangan biasa saja untuk kontrolnya. Pakai bilangan bisa diganti dan hati-hati jangan sampai keliru. Ya, contohnya ini tadi bahwa ternyata ini pun hasilnya kalau diganti X-nya itu dengan 4 akan menjadi 1,5, dan kalau langsung dari sini pun tadi akan didapat juga 1,5.
setengah. Gimana anak-anak? Sulit? Tidak. Matematika tidak ada yang sulit. Kembali Pak Yud katakan, asal kita mengikuti aturan-aturan yang baku pada atau prinsip-prinsip baku pada matematika dengan kehati-hatian kita, maka kita tidak akan keliru. Pak Yud ulang, sebagai kesimpulan adalah bahwa sifat perkalian ya A per B kali C per D sama dengan A kali C kemudian B kali D, dengan catatan baik B maupun D-nya itu tidak nol ya, tidak nol. Sebab kalau nol nanti akan dibicarakan pada kesempatan lain. Gitu. Kenapa aku nggak boleh nol? Nah itu nanti suatu saat akan ketemu dengan sampai ke situ. Kemudian kalau pembagian itu A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Nah ini kan kebalikannya. Kemudian kalau sudah begini ya, kalikan perkalian tadi, pembilang kali pembilang menjadi AD, kemudian penyebut kali penyebut menjadi BC. Ini pun sama. B dan C jangan nol ya. Jangan disebut pembagian dengan nol itu akan dibicarakan pada lain kesempatan. Gimana anak-anak? Siap untuk mencoba? Ya, silakan. Anak-anak mencoba berlatih lebih banyak. Sekali lagi anjuran Pak Yud adalah ikuti aturan-aturan baku yang ada di matematika pada perkalian maupun pembagian. Kalau dikerjakan dengan teliti, hati-hati, dan antusias, tidak ada yang mustahil. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan Pak Yud selalu mendoakan kepada semuanya, semoga semuanya sukses.